Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi ma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi bahwa teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini, ya, yang tempat dimana yang sebelumnya belum pernah kita gambarkan tentunya, ya. Ya tadi sudah Pak Nawi ceritakan, sebenarnya nggak cocok duduk di sini, ya, di sisi anak usia paling muda di sini. Ya, kedua, ya, Ana dengar nasihat Pak Nawi itu rasanya lebih mengena buat Ana ketimbang Ana yang harus duduk di sini gitu. Kayaknya nggak pas gitu, ya. Namun ya sekali lagi ini adalah sebuah hak seorang muslim. Ya, Ana jauh-jauh hari ditelepon sama Pak Nawawi, ya, untuk ikut acara rehlah ini tentunya. Ya, Ana berpikir gitu, ya, emang Ana nggak punya agenda gitu di masa-masa pandemi seperti ini. Namun karena yang mengajak, Masya Allah, beliau, ya, yang minta langsung Ana yang ditelepon, yang sebetulnya ya Ana nggak memiliki apa-apa, baik dari sisi ilmu gitu, ya, dari pengalaman. Namun itu tadi hak seorang muslim itu kan ada 6. Ya, di antaranya fa'idan stansohaka fansohu. Apabila seseorang mukmin atau seorang muslim meminta nasihat, maka nasihatilah. Meskipun kita bukan orang yang lebih baik dari orang yang meminta nasihat. Ya, maka mungkin inilah, ya, hak yang perlu Anda tunaikan kepada beliau, ya, yang menjadikan sebuah kewajiban, ya, yang ya sebetulnya memang nggak pas, namun itu tadi, ya, mungkin beliau meminta hak beliau sehingga Anda harus menunaikan hak dan kewajiban anak tersebut. Jemaah dan teman-teman sekalian yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga malam hari ini, ya, di tempat ini Allah masih senantiasa memberikan kita kesempatan untuk bisa menghirup udara yang segar, melihat pemandangan-pemandangan yang indah, ya. Seandainya kita rasakan mungkin, ya, rehlah ini diganti, ya, ke tempatnya destinasinya mungkin ke rumah sakit, mungkin bisa kita lihat dan saksikan bersama betapa banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mereka sekarang berbaring di tempat tidur mereka, yang mereka itu memimpi-mimpikan sebagaimana apa yang sekarang kita rasakan. Mereka ingin mendengar suara ombak, angin berhembus, melihat keindahan alam, tadabbur, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Mereka hanya bisa duduk atau bahkan berbaring, hanya bisa melihat tetesan-tetesan air infus dan juga mendengar detak jantungnya dia. Maka sebuah nikmat yang perlu kita syukuri tentunya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ya, ada 2 nikmat, ya, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Bahwasanya ada 2 nikmat yang manusia banyak tertipu dan lalai dengan 2 nikmat tersebut. Kata Rasulullah apa? As-sihhatu wal faragh, yaitu waktu sehat dan waktu luang ketika kita luang waktunya. Jadi nikmat kesehatan tentu tidak akan kita rasakan kecuali nikmat tersebut hilang sementara dari kita. Baru kita akan merasakan, iya, ternyata sehat itu sebuah anugerah, sebuah nikmat yang seandainya ada orang yang menjual, pasti saya akan beli. Namun, ya, tidak demikian. Kesehatan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, ya. Dan dokter hanyalah perantara untuk bisa menyembuhkan. Tetapi hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza maridtu fa huwa yasfin." Dan jika aku sakit, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan menyembuhkannya. Maka nikmat sehat ini yang perlu kita syukuri, sehingga ya kita tidak membayar, ya, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Seandainya
ya orang-orang yang punya asma, gitu ya, penyakit asma, yang dia harus membeli setiap harinya oksigen berapa ratus ribu atau berapa puluh juta, dia harus mengeluarkan uang kocek untuk bisa membeli oksigen. Namun kita dengan murah, gratis, bahkan tanpa dipungut biaya, bisa bernapas dengan lega, menghirup nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka nikmat ini yang perlu kita sadari dan perlu kita fahami, ya, agar kita tidak termasuk orang-orang yang tertipu dan lalai. Yang kedua adalah nikmat waktu luang. Naam, tadi sebagian Pak Nawawi sampaikan, ada yang mungkin di rumahnya 3 bulan di rumah, nggak keluar-keluar, ya, bahkan nggak sholat jamaah di masjid, nggak kajian, apalagi ketemu-temu seperti ini, berkumpul. Ini sebuah nikmat juga, ya, yang mungkin udah 3 bulan nggak keluar, pas keluar alhamdulillah bisa ikut touring, bisa rihlah, ya, yang sebetulnya rihlah ini tujuannya banyak sekali faedah yang kita bisa ambil. Dari pertama kita berangkat, ya, sampai di perjalanan ada yang sasar, ada yang juga tertinggal, ya, ada yang nggak jadi ikut, ya. Ini tentu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, ya, dari awal kita berangkat, dan mudah-mudahan nanti kelak sampai kita pulang pun juga dalam keadaan sehat dan selamat sampai rumah dan kembali bersama anak dan istri kita, ya. Dan tentu waktu nikmat juga sama, nikmat waktu luang ini juga tidak akan kita rasakan kecuali memang kita sedang deadline, kita dikejar kerjaan atau dikejar tugas, maka akan terasa nikmat waktu luang itu. Oh, ternyata ketika waktu kosong kita manfaatkan dengan baik. Nah, maka daripada itu rihlah kita kali ini, ya, agar tidak menjadikan membuang waktu sia-sia, maka tadi Anda sudah tekankan di awal, jaga niat kita. Ya, jangan hanya tujuan kita ke sini hanya saya ingin lihat pantai, udah lama gitu ya. Atau saya ya ingin motor-motoran karena memang sudah lama hobi ini tidak saya rasakan kembali nikmatnya berkendaraan. Namun ya tadi ya saya juga diingatkan ya oleh Pak Nawawi untuk goal kita itu ke sini bukan menuju destinasi yang ada di pantai sini, di tempat ini, di villa ini, bukan. Ini hanyalah bumbu-bumbu rihlah, ya, yang sejatinya tadi untuk mengasah kampak tadi, ya, agar apa? Tujuannya adalah agar kita pulang nanti lebih semangat. Mungkin kita di rumah futur, ya, di rumah ketemu ini lagi, itu lagi, kerjaannya gitu-gitu saja, nggak keluar, ya, lebih kepada futur, ya, tidak semangat beribadah karena terbiasa sholat berjamaah di luar kajian. Namun ketika saat kemarin mungkin masa-masa pandemi seperti ini kita hanya di rumah, maka ini juga ya nikmat yang sangat perlu kita syukuri. Kita bisa bertemu dengan teman-teman sekalian di sini yang mungkin sebelumnya belum saling mengenal, dan alhamdulillah Allah pertemukan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi awal kebaikan buat kita. Ya, bukan hanya di dunia, tentu ketika sampai akhirat, ya, mudah-mudahan ya kita bisa berteman dengan teman-teman yang soleh. Nah, karena untuk mencari teman yang soleh itu sulit, gitu ya, sangat sulit. Bahkan ya dibanding untuk mencari musuh, ya lebih sulit mencari teman yang soleh, karena memang hati ini senantiasa membawa kepada keburukan, ya. Inna nafsa la ammarat bisu, karena jiwa ini senantiasa menarik, ya, kepada keburukan. Maka ketika kita mendapati seorang teman yang soleh, yang mungkin itu malah bikin bete, ya, maka insyaallah saya akan sampaikan beberapa wasiat Nabi yang disampaikan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Ya, yang mana Rasulullah SAW memberikan 7 wasiat kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, yang mana wasiat tersebut, ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar itu sendiri, dia mengatakan, an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi sab'in. Abu Dzar mengatakan awsani khalili, ya, kekasihku telah memberikan wasiat. Kekasihku di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau memberikan wasiat apa?
Yang pertama adalah kita diperintahkan untuk mendekati kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang ekonomi di bawah, ya, atau dikatakan dia hidup serba ya pas-pasan, sehingga ya, dan nasihat ini adalah nasihat yang bukan hanya disampaikan sebetulnya hanya kepada sahabat Abu Dzar itu sendiri, namun sahabat tersebut atau nasihat tersebut ya secara umum kepada kaum muslimin, yang mungkin hadis ini sampai sekarang kepada kita. Kita disuruh untuk mendekatkan diri kita atau mendekati orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, sehingga tidak merasa diri ini merasa angkuh, merasa kita selalu di atas, merasa kita tuh punya gap, punya punya penghalang untuk kita bisa mendekat kepada mereka. Padahal sejatinya mereka mungkin di hati kecil mereka berharap agar bisa berteman dengan kita, ya, agar bisa bergaul dengan kita dengan bergaul yang baik, sehingga ya dengan dekatnya kita dengan dia merasakan dihargai. Dan ini faedah juga untuk kita agar kita memiliki hati yang tawadhu, hati yang bisa mendekatkan kepada orang-orang sebagaimana Rasulullah SAW, yang mana beliau adalah seorang pejabat tertinggi ketika itu, ya, seorang pemimpin perang, ya, beliau yang ngurus semua, untuk mengurus Baitul Mal, ya, dan mengurus anak-anak yatim dan para janda. Namun beliau tidak pernah merasa dirinya lebih tinggi, merasa dirinya lebih baik dibanding orang-orang di bawah beliau. Makanya beliau senantiasa mendekatkan kepada anak-anak yatim dan para janda dan orang-orang yang lemah. Maka Rasulullah SAW bersabda, as-sa'i alal armalah kal mujahid fi sabilillah. Ya, orang-orang yang berusaha dan membantu orang-orang janda, para janda dan kaum anak-anak yatim, maka sejatinya dia seperti orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ya, wasiat tersebut tentu sangat berharga, terutama dirasakan oleh sahabat Abu Dzar dan juga sekarang dirasakan oleh kita semua. Sehingga jangan sampai ada antara diri kita dengan diri, atau antara diri kita dengan orang-orang miskin dan orang-orang yang kekurangan, ya, tidak ada pembatas antara kita. Nah, wasiat yang kedua yang Rasulullah sampaikan kepada sahabat Abu Dzar yaitu, sampaikanlah sebuah nasihat, ya, meskipun itu pahit rasanya, ya, meskipun pahit rasanya, sehingga ya nasihat itu bisa disampaikan kepada orang yang membutuhkan, meskipun mungkin nasihat tersebut tidak berkenan di hati orang yang diberi nasihat. Namun ketahuilah bahwasanya obat itu memang rasanya pahit, ya, namun obat itu akan terasa manfaatnya setelah kita telan dan kita rasakan akan berupa dan akan berasa buah daripada obat tersebut. Begitulah hakikatnya nasihat juga. Sehingga ketika orang lain, misalkan teman kita menasihati kita, bahkan nasihatinya 4 mata langsung, dan itu akan lebih mengena, ya. Kata Rasul mengatakan innama dzikru idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Bahwasanya sebuah nasihat, ucapan, ketika ucapan nasihat tersebut memang keluar dari hati nurani, tulus, ya, maka niscaya akan masuk juga kepada hati yang ini berikan nasihat. Maka ya, untuk kita yang dinasihati, ya, tentu kita harus berlapang dada menerima nasihat seperti itu, meskipun pahit. Iya, kita merasakan iya memang saya demikian orangnya, tapi ketika saya nasihati, maka itu sejatinya adalah sahabat kita, teman yang benar-benar menasihati kita untuk ke jalan kebaikan, sehingga kita yang tadinya mungkin kita salah, sehingga seharusnya bukan malah menjauhi sahabat kita tersebut, melainkan kita akan semakin mendekati dia. Karena itulah sejatinya seorang sahabat yang mengingatkan ketika kita salah, ya, dan dia tidak membenarkan ketika salah, ya. Nah,
teman-teman atau sahabat sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, itu wasiat yang kedua. Yang mungkin ya nasihat tersebut mungkin sudah sering kita dengar ya, namun terkadang ya nasihat itu tadi harus sering diulang-ulang, sehingga mungkin kita pernah dengar, sekarang kita mengulangi atau mendengar untuk kesekian kalinya, sehingga itu menjadi apa? Menjadi pengingat. Nah, dan mungkin wasiat selanjutnya mungkin bisa saya sampaikan atau kita lanjutkan nanti di ba'da subuh ya, karena mungkin kita juga udah lelah ya, sebagian teman-teman juga sudah nggak berkenan untuk lama-lama duduk. Insya Allah kita lanjutkan wasiat-wasiat yang berikutnya, ya, wasiat Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Taib. Wassallallahu wasallam wa afiyah, wa kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.